Nenek Ais sebut tangan Vina Cirebon patah, yakin bukan karena kecelakaan. Nenek Ais, wanita parubaya yang memandikan jasad Vina Cirebon, yakin jika almarhumah tewas karena pembunuhan bukan kecelakaan. Keyakinan Nenek Ais tersebut setelah ia mendapati tangan Vina Cirebon dalam kondisi patah saat memandikan jenazahnya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Nenek Ais ketika itu memandikan jasad Vina Cirebon dan mengetahui betul kondisi tubuh korban saat itu. Kesaksian pemandi jenazah itu diungkapkannya saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Dari kesaksian Nenek Ais tersebut, terungkap bahwa di tubuh Vina tidak ada luka tusuk seperti yang disebutkan Polda Jawa Barat, Jabar. Sebelumnya Polda Jabar menyebut jika almarhumah tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Bahkan, Nenek Ais juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina itu. Saat saya mandikan, tidak ada luka tusukan. Kakinya remuk semua tuh. Terus tangannya senglek, patah, kata Nenek Ais di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024, malam. Nenek Ais mengatakan, di tubuh Vina juga tidak ditemukan luka tusuk sedikit pun. Namun, di bagian kepala, Nenek Ais mengatakan, terdapat luka di bagian belakangnya, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Nenek Ais pun menyebut, polisi berbohong karena mengatakan terdapat luka tusuk di tubuh Vina. Padahal, ketika jenazah dimandikan olehnya, tidak ditemukan luka tusuk di tubuh Vina. Saya mandiin sampai bersih, tak ada luka tusuk, yang ada patah tangan dan kaki, tegas Nenek Ais. Kongkon merene polisin, tak jewer pisan, suruh kesini polisinya, saya jewer nanti, kurang ajar, kok ditusuk-tusuk gimana? Bohong, selain luka parah di tangan, kaki dan kepala, Nenek Ais juga mendapati lendir dan darah serta luka pada alat vital korban. Saya kan mandiin, maaf ya Pak, namanya mandiin mayat kan Pak ya, sobek, kata Ais. Menurut Nenek Ais, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan. Namun, Nenek Ais menebak, penyebab kematian Vina bukan karena dihajar pakai senjata tajam, melainkan dilindas dengan motor. Dibunuh? Pak, pastilah pembunuhan. Karena gak ada luka sobek-sobek, kalau kecelakaan mah ada tetel bul, luka sobek. Kayaknya sih dilindas pakai motor atau dipukul, kata Ais. Keterangan Polda Jabar soal Vina ditusuk. Sebelumnya, pada saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tim kuasa hukum Polda Jabar menjawab gugatan dengan menjabarkan keterangan para saksi. Satu di antara keterangan saksi yang dibacakan adalah pernyataan dari Sudirman yang menyebutkan, Vina diruda paksa setelah ditusuk menggunakan pedang atau samurai. Korban perempuan, Vina, juga dipukuli oleh 3 orang teman-teman saksi, yaitu, Saudara Andika, Pegi dan Dani. Kemudian korban perempuan diruda paksa oleh saksi dan teman-teman saksi secara bergiliran setelah saksi dan teman-teman selesai memperkosa perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut ditusuk pakai samurai oleh Saudara Pegi pada bagian punggung. Dan Saudara Andika melempar korban dengan batu terhadap korban Vina. Kemudian duanya dibawa kembali ke Jembatan Layang, kata kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Pegi, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Tak hanya pada argumen Polda Jabar, putusan pengadilan para terpidana juga menyebutkan Vina ditusuk menggunakan samurai. Terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana Als Andika menyabetkan samurai mengenai kepala bagian belakang korban Vina dan SDR. Andi menyabetkan pedang samurai di bagian kaki sebelah kiri korban Vina sebanyak 2 kali, lalu dipukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan korban Vina. Setelah itu terdakwa I. Rivaldi Aditya Wardana Als Andika dan SDR. Andi membawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina menuju ke flyover Desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon. Berikut petikan putusan banding Rivaldi dan Eko Ramadhani tertanggal tanggal 1 Agustus tahun 2017 di Pengadilan Tinggi Jabar. Sosok istri Hakim Eman Sulaiman tak kalah hebat dari suami. Akhirnya terungkap istri Eman Sulaiman, pengadil yang dijuluki Hakim Kiriman Allah SWT dari surga.
Hakim yang viral karena mengadili kasus pra-peradilan Pegi Setiawan ini sudah menikah dan memiliki 4 anak. Selain adil, Eman Sulaiman juga disukai publik karena kesederhanaannya. Betapa tidak, 20 tahun menjadi hakim dirinya belum memiliki rumah dan hanya punya 1 motor. Bertugas di Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menempati rumah kos bersama teman-temannya. Sementara istri dan anak-anaknya tinggal di Pemalang. Biasanya seminggu sekali pulang, atau kalau lagi banyak kerjaan 2 minggu. Pulang Jumat sore, Senin subuh sudah di sini, Bandung, lagi, kata Eman Sulaiman. Di laman sosial medianya, Eman menjawab beberapa pertanyaan netizen. Rupanya ada yang menanyakan apakah Hakim Eman sudah menikah atau belum. Eman pun menjawab kalau dirinya sudah menikah dan memiliki 4 anak. Sudah alhamdulillah dikaruniai anak 4 laki-laki 3 perempuan 1, tulis Eman Sulaiman. Lalu ada netizen yang bertanya siapa istri Hakim Eman Sulaiman. Pak, yang manakah perempuan beruntung yang mendapatkan hati Pak Eman? Tulis akun @ma2 di Inah. Hakim Eman lalu menyebutkan akun media sosial bernama Agustin. Pada profil fotonya, istri Hakim Eman Sulaiman itu terlihat mengenakan cadar. Hakim Eman Sulaiman pun tak pernah memposting foto sang istri. Bahkan saat momen makan bersama keluarganya, tidak terlihat ada istrinya. Netizen pun menanyakan kemana sang istri, dan meminta agar Eman sesekali live dengan istrinya. Namun rupanya Hakim Eman mengatakan kalau istrinya itu tidak mau tampil di depan kamera. Pun sang istri sehari-harinya sibuk mengajar di pondok. Beliau sibuk mengajar di pondok tidak mau hadir di depan kamera, tulis Eman Sulaiman. Tak terima donasi Eman Sulaiman bahkan menegaskan bahwa ia tak menerima donasi apapun. Saya tidak pernah meminta donasi atau sumbangan dari siapapun, kata Hakim Eman Sulaiman di akun TikTok. Hakim Eman Sulaiman menegaskan jika ada pihak yang meminta donasi atas nama dirinya dipastikan adalah penipuan. Jika ada yang meminta donasi itu dipastikan adalah tidak benar dan penipuan. Mohon agar diabaikan, kata Hakim Eman Sulaiman. Akhirnya terungkap istri Eman Sulaiman, pengadil yang dijuluki hakim kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Hakim yang viral karena mengadili kasus pra-peradilan Pegi Setiawan ini sudah menikah dan memiliki 4 anak. Selain adil, Eman Sulaiman juga disukai publik karena kesederhanaannya. Betapa tidak, 20 tahun menjadi hakim dirinya belum memiliki rumah dan hanya punya 1 motor. Bertugas di Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menempati rumah kos bersama teman-temannya. Sementara istri dan anak-anaknya tinggal di Pemalang. Biasanya seminggu sekali pulang, atau kalau lagi banyak kerjaan 2 minggu. Pulang Jumat sore, Senin subuh sudah di sini, Bandung, lagi, kata Eman Sulaiman. Di laman sosial medianya, Eman menjawab beberapa pertanyaan netizen. Rupanya ada yang menanyakan apakah Hakim Eman sudah menikah atau belum. Eman pun menjawab kalau dirinya sudah menikah dan memiliki 4 anak. Sudah alhamdulillah dikaruniai anak 4 laki-laki 3 perempuan 1, tulis Eman Sulaiman. Lalu ada netizen yang bertanya siapa istri Hakim Eman Sulaiman. Pak, yang manakah perempuan beruntung YG mendapatkan hati Pak Eman, tulis akun MA2 di Inah. Hakim Eman lalu menyebutkan akun media sosial bernama Agustin. Pada profil fotonya, istri Hakim Eman Sulaiman itu terlihat mengenakan cadar. Hakim Eman Sulaiman pun tak pernah memposting foto sang istri. Bahkan saat momen makan bersama keluarganya, tidak terlihat ada istrinya. Netizen pun menanyakan kemana sang istri, dan meminta agar Eman sesekali live dengan istrinya. Namun rupanya Hakim Eman mengatakan kalau istrinya itu tidak mau tampil di depan kamera. Pun sang istri sehari-harinya sibuk mengajar di pondok. Beliau sibuk mengajar di pondok tidak mau hadir di depan kamera, tulis Eman Sulaiman. Hakim Eman Sulaiman bakal kembali memimpin sidang mantan tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Namun bukan terkait pra-peradilan Pegi Setiawan, kali ini Eman Sulaiman bakal memimpin sidang ganti rugi yang diajukan kuli bangunan itu.
Hal tersebut disampaikan oleh mantan Hakim Agung, Gayus Lumbun. Gayus berharap kuasa hukum Peggy Setiawan bisa segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi ke PN setempat. Menurut dia, tim kuasa hukum Peggy bisa mengajukan tuntutan ganti rugi tanpa menunggu hasil peninjauan kembali terpidana kasus Vina. Ini, ganti rugi, harus diajukan lebih dulu, karena sidang yang lain nanti yang baru lagi, kata dia dikutip dari salah satu TV swasta, Rabu, 18 Juli 2024. Sebab menurut dia, pada putusan peradilan Peggy Setiawan sudah dijelaskan bahwa pemohon tidak bisa dijadikan tersangka lagi. Artinya bahwa pemenang pra-peradilan tidak bisa ditersangkakan lagi. Persoalan PK nanti orang-orang yang terkait dengan PK itu, jelasnya. Ia pun mengatakan, jangka waktu mengajukan ganti rugi ini paling lambat 3 bulan setelah putusan diputuskan. Sebaiknya segera didaftarkan atau diajukan, kata dia. Eman Sulaiman akan turun tangan jika Peggy Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Eman Sulaiman secara otomatis akan jadi hakim lagi di sidang tuntutan ganti rugi Peggy Setiawan terhadap Polda Jabar. Tuntutan ganti rugi itu ajak diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan jika Polda Jabar masih tak ada itikat baik. Sejak putusan pra-peradilan pada 8 Juli 2024 lalu, Polda Jabar belum juga meminta maaf apalagi memberi ganti rugi pada Peggy Setiawan. Untuk itu, kata Sugianti, pihaknya akan segera mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Polda Jabar. Sementara itu, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan, Peggy Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Itu artinya tuntutan ganti rugi bisa diajukan sampai 8 Oktober 2024. Namun, ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut. Gayun mengatakan, nantinya sidang gugatan ganti rugi itu akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi. Sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Purnawirawan, Anton Carlian mengatakan, masalah ganti rugi itu diatur dalam pasal 22 dan pasal 95 KUHP, adapun rehabilitasi ada dalam pasal 23 dan 97. Namun untuk besarnya kerugian material diatur dalam PP nomor 92 tahun 2015. Sementara itu, apabila ada luka berat ganti ruginya berkisar antara 25 juta rupiah sampai 300 juta rupiah. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jabar.